Sobat Penelusuran Amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video kita sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin videonya, tonton video kita sampai habis. Oke teman-teman, di sini aku sebagai host, nama aku Ayu. Dan di sini aku mau ngebawain cerita tentang seram dan angkernya Hotel Tugu Malang, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku ingetin lagi, silakan dipencet tombol subscribe dan berlangganan pencet juga tanda lonceng, karena subscribe itu gratis dan tanda lonceng akan memberikan notifikasi kalau kita mengupload channel YouTube terbaru. Oke teman-teman, berikut ceritanya. Cerita mistis Hotel Tugu Malang dan sosok wanita berambut panjang yang jadi pajangan di ruang tamu koleksi kuno yang ada di Hotel Tugu Malang. Beberapa hotel di Indonesia terkenal angker dan menyimpan cerita misteri, terutama di Hotel Tugu Malang. Meski terkenal angker, Hotel Tugu Malang ini masuk jajaran hotel paling indah yang ada di dunia versi majalah Elle Official Voyage. Jadi sosok wanita yang ada di lukisan tersebut itu namanya Oei Hui Lan. Nggak tahu namanya, sulit banget ya, nama Cina ya. Jadi ini tuh sesosok wanita Cina. Oei Tiong Han adalah pria konglomerat yang sohor dengan julukan Raja Gula dari Semarang. Oei Huilan merupakan putri bangsawan. Semasa kecilnya seringkali diajak ayahnya keliling saat perjalanan bisnis. Sebagai putri sosok konglomerat, apapun keinginan Huilan akan dikabulkan karena ayahnya ini sangat terkenal dan kaya raya. Dan beliau ini konglomerat ya teman-teman. Kalau zaman dulu itu konglomerat itu sudah paling kaya banget gitu ya. Jadi Oei Huilan berlimang harta dan apapun keinginannya itu pasti dituruti sama orang tuanya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini lanjut ke Hotel Tugu Malang. Jadi Hotel Tugu Malang ini sangat terkenal di Jawa Timur, terutama di daerah Malang, Jawa Timur ya teman-teman. Hotel ini mempunyai furnitur atau kiasan, lukisan atau pahatan. Pokoknya itu desainnya itu Tiongkok campur Jawa gitu ya. Jadi Hotel Tugu Malang ini tuh terkenal akan keangkerannya dan kejawenannya. Jadi hotel ini tuh masih menganut budaya Jawa yang sangat kental. Jadi ini tuh ada cerita dari kakak aku. Jadi kakak aku dulu tuh sekolah di SMA 3 Malang. Jadi ceritanya di SMA 3 Malang ini tuh punya beberapa jurusan. Salah satunya itu jurusan perhotelan gitu ya. Jadi kakak aku ini memiliki dan memilih jurusan perhotelan ini. Jadi sebelum kakak aku ini dites di hotel tersebut, pas kelas 1 itu diletakkan kayak apa ya, awalnya itu ditaruh dulu di Wisma. Jadi Wisma kayak villa di daerah depan Matos Malang itu, agak masuk ke dalam gitu ya jalannya, nggak tahu jalan apa ya itu. Pokoknya Wismanya itu orangnya lupa namanya, pokoknya Wisma. Jadi di situ ceritanya sudah diingetin, yang masuk ke Wisma itu tuh ada 3 anak yang kayak apa ya, praktek, ujian prakteknya itu jurusan perhotelan ini tuh pertama ada di Wisma. Dan 3 anak ini tuh udah dibilangin kalau di Wisma tersebut jangan sampai ada yang kayak celometan, berbicara kasar, karena di tempat itu tuh ya lumayan kayak terkenal angker lah ya. Jadi ceritanya temennya kakak aku ini cewek. Jadi temennya kakak aku ini yang cowok
dua anak ini tuh lagi ada di dalam wismanya. Itu ada kayak sebuah pohon di situ tuh memang diakui kakak aku tuh kayak sejuk gitu ya, tapi di situ tuh tempat mereka gitu. Soalnya juga petugas wisma di situ tuh juga bilang kalau hati-hati kalau di situ, karena jangan sampai berbicara kasar dan lain-lainnya. Tapi temennya kakak aku yang cowok ini, dia tuh memang anaknya agak celometan gitu ya, jadi kayak bergelantungan di ranting pohon. Terus ranting pohon yang kecil-kecil tuh kayak dipatahkan gitu, kayak diambilin gitu terus dibuat. Terus dia itu kayak lempar-lempar batu, lempar apalah, pokoknya main-mainan, teriak-teriak gitu. Akhirnya keesokan harinya dia sakit 3 hari gitu. Dan usut punya usut, ceritanya ternyata dia itu kayak dijaili sama penghuni situ karena anaknya itu nggak sopan, celometan, terus juga berbicaranya tuh kasar, kayak ngawur gitu ya. Anak temen-temennya kakak aku tuh kayak gitu. Terus pas kelas 2, kelas 3, kenaikan kelas 2 dan kelas 3 itu kayak SPG apa ya itu pas SMA itu. Pokoknya itu kakak aku dapat di Hotel Tugu Malang. Jadi kakak aku ini kan jurusan perhotelan. Jadi kakak aku sama ke-6, pokoknya ada 6 orang termasuk kakak aku itu tes ke Hotel Tugu Malang. Kan kalau misalnya mau ditaruh di Hotel Tugu Malang tuh harus dites dulu kalau ada tamu, ini ruangan-ruangan apa gitu kan. Dan kakak aku itu sebelum tes itu kan tesnya ada di suatu ruangannya tuh nggak tahu ya, ruangannya tuh nggak tahu namanya ruangan apa. Pokoknya tuh ornamennya itu kayak ornamen kuno yang di dalamnya tuh kayak Jawa gitu loh. Jadi sebelum menuju ke ruangan itu tuh melewati lukisan yang ada di orangnya nyebutnya itu tempat ruang makan gitu, kayak seperti itu. Lewat di situ, dan di situ tuh ada lukisan besar banget, lukisan perempuan yang tangannya seperti ini, memakai baju kuning, dan perempuan di lukisan tersebut yang memakai baju putih, rambutnya panjang. Itu lukisan itu tuh terkenal sekali di Hotel Tugu Malang. Jadi ceritanya lukisan tersebut itu kayak aneh gitu loh, kayak takut. Jadi sekali masuk ke ruangan itu, kakak aku tuh kayak udah merinding semuanya, semua badan ini kayak merinding. Aduh, jangan sampai aku ditempatin di tempat sini gitu. Orangnya tuh bilang gitu, teman-teman. Ternyata pas dia masuk ke dalam ruangan tersebut, ruangannya tuh kalau di Hotel Tugu kan kayak mistis banget, kejawen banget. Jadi setiap masuk ke dalam lobi itu pasti ada bakaran dupa yang ada di pojok tembok. Jadi dupanya ini kayak dupa aromatik gitu ya, nggak terlalu bau dupa gitu ya. Jadi dupanya ini tuh baunya tuh wangi, dan kayak bukan dupa tapi itu tuh dupa, jadi dupa aromatik gitu ya teman-teman. Jadi di situ kakak aku tuh mulai dites. Jadi sekali dia dites di ruangan tersebut, ruangannya tuh banyak kayak pajangan-pajangan kuno, kayak benda kuno. Kalau benda kuno pasti itu kan menyimpan cerita misteri yang sangat kental ya. Kalau kayak benda-benda kuno tuh pasti ada penunggunya, entah itu lukisan, entah itu benda apa. Kalau yang kuno-kuno tuh kan kayak antik gitu bendanya. Kayak kalau yang benda-benda antik gitu kan, kayak pajangan-pajangan yang antik itu kan pasti mempunyai cerita mistis dan pasti ada penunggunya gitu. Sudah kelihatan dari hotel tersebut tuh ornamennya, kayak mulai dari bangunannya, pernak-perniknya itu tuh kayak sudah
Kalau kita orang awam yang ngeliat tuh pasti, wih enak ya, adem, tapi kok horor ya kayak gitu. Pasti kita mikirnya seperti itu. Kalau kalian lihat hotelnya eh, pasti itu kayak serem gitu, merinding aja gitu. Jadi ceritanya kakak aku ini di sini mulai tes tuh di suatu ruangan tersebut, mulai tes. Terus kakak aku tuh kayak ngerasa diliatin sama si lukisan wanita tersebut gitu. Jadi pas tesnya anak 6 yang keterima anak 3, jadi kakakku sama kedua temannya ini. Jadi kakakku tuh kalau setiap di bagian kayak pantry itu yang bagian kayak nyimpen apa ya, pokoknya tuh di bagian yang menyimpan bahan-bahan kayak buat masak, peralatan buat masak gitu loh ya. Jadi ceritanya katanya temennya kakak aku ini, pas dia di bagian situ tuh kadang tuh ada suara-suara nggak pernah menampakkan gitu ya, nggak ada penampakan, cuman suara-suara gitu aja ya teman-teman. Jadi kayak suara panci tiba-tiba kayak jatuh, padahal di dalam tuh nggak ada siapa-siapa dan panci tersebut tuh sudah disimpan rapi dan nggak mungkin jatuh gitu. Terus kadang ada wajan yang jatuh, ada piring yang pecah, tapi pas dilihat itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang pecah gitu. Jadi tuh menyimpan cerita horor yang seperti itu. Terus kakak aku tuh kalau pas bekerja di situ di hotel tersebut sama temennya juga cerita kalau si lukisan wanita ini kayak sering liatin gitu, ngelirikin. Kalau kita jalan ke sana pasti dia tuh matanya ngelirik sini, ngelirik sana, kayak hidup gitu loh. Kita itu kayak diawasin di situ. Jadi kita tuh kalau kayak misalnya mau berbuat yang enggak atau yang aneh-aneh atau yang punya pikiran jelek tuh pasti kita mengurungkan semua itu, karena serem ya teman-teman diliatin. Pasti tuh kalau ada pergerakan apa yang lewat situ, pasti lukisan itu pasti melihat kayak ngelirik matanya, pokoknya tuh kayak diliatin gitu ya. Jadi tuh kita kayak nggak nyaman, kayak takut gitu. Oke teman-teman, sekian cerita aku kali ini. Makasih yang udah subscribe dan yang udah nonton video aku. Tunggu kita di next video. Bye bye. Jangan lupa pencet tombol subscribe ya.